Selamat pagi anak-anak kelas 7. Hari ini kita akan memulai kembali materi kita bab 5 ya. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, kita akan bersatu hati, kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini kembali kami akan belajar secara online. Tuhan berikan kami hikmat, biarlah pelajaran yang akan kami pelajari, kami mengerti walaupun secara online. Tapi Tuhan yang berikan kami hikmat, kemampuan untuk kami memahami. Kami ucap syukur Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya anak-anak, sebelum kita memulai materi, ada beberapa hal yang Mem akan sampaikan kepada kalian. Yang pertama berhubungan dengan nilai rapot yang akan kalian terima, yaitu nilai PTS kemarin ya. Nah nanti di nilai PTS memang agama tidak ada PTS, tetapi ada nilai-nilai yang dimasukkan. Dan jika ada nilai kalian yang kosong, itu artinya kalian belum menyelesaikan tugas tertentu. Ya, nanti kalian bisa hubungi Mem karena nilai akan diserahkan ke wali kelas ya. Dan untuk tugas selanjutnya ke depannya, Mem mau ketika kalian bisa kerjakan hari itu juga kerjakan. Tapi kalau tidak, itu maksimal di hari Senin sebelum kita memulai pelajaran hari Selasanya ya. Dan untuk tugas hari ini itu kalian bisa kumpulkan di hari Senin karena tugas hari ini itu nanti kalian bisa kerjakan ketika ibadah online. Karena tugasnya ada hubungannya dengan ibadah ya. Baik, kalian siapkan alat tulis, siapkan semuanya, konsentrasi. Kita akan masuk ke dalam materi. Karena kalau kalian tidak mencatat ketika nanti ulangan pasti nilainya 0 ya. Jadi kita catat tetap, jadi ketika ulangan kalian bisa belajar. Yuk kita siapkan materinya ya. Kita siapkan dulu materinya. Kalian siapkan alat tulisnya. Materi kita selanjutnya bab 5 yaitu tentang kabar baik untuk manusia. Ya, apa aja sih kabar baik untuk manusia? Apakah kabar baik untuk manusia itu bicara berkat saja, kesehatan? Tetapi kabar baik di sini yaitu berbicara mengenai Injil ya anak-anak ya. Nah, di dalam Alkitab kita ada yang disebut sebagai Injil. Yaitu di dalam perjanjian baru ada 4, perjanjian lama tidak ada ya anak-anak ya. Injil itu ada dalam perjanjian baru. Kenapa? Hanya ada dalam perjanjian baru karena kabar baik yang menjadi bagian kita itu berita kelahiran Yesus ya. Nah Injil dalam Alkitab itu ada 4, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jadi kitab yang masuk ke dalam Injil itu ada 4. Yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Itu disebut kitab Injil ya anak-anak ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan ulangan, sebutkan 4 kitab yang termasuk ke dalam Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kenapa 4 kitab ini disebut sebagai Injil dalam Alkitab? Karena seperti tadi ya, Injil itu berbicara kabar baik. Ya, kita tahu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, keempat kitab ini fokus mereka itu membicarakan tentang Yesus. Mulai dari Yesus lahir, Yesus besar, Yesus dibaptis, Yesus melayani 3,5 tahun lamanya, sampai Yesus disalibkan, lalu Yesus bangkit pada hari yang ketiga, dan Yesus naik ke surga. Itu dicatat di dalam Injil. Walaupun di Kisah Rasul itu dituliskan bagaimana Yesus naik ke surga dan Roh Kudus akan turun, yaitu di Kisah Rasul di awal-awal ya anak-anak ya. Nanti ini lebih jelas lagi menjelaskan ketika kalian mulai naik tingkat ya, karena kalau masih kelas 7 masih dasar-dasarnya saja ya. Selanjutnya sebentar ya. Di dalam Injil tadi yang seperti tadi Mem sudah jelaskan, Injil ini itu menggambarkan tentang Yesus. Di dalam Matius digambarkan bahwa Yesus itu sebagai raja ya. Di dalam Matius dituliskan bahwa keturunan Daud, anak Daud. Daud ini adalah raja Israel ya. Lalu Markus menuliskan Yesus sebagai hamba. Lukas menuliskan Yesus sebagai manusia. Yohanes menuliskan Yesus sebagai anak Allah. Nah, keempat hal ini benar ya. Yesus itu memang anak Allah. Yesus itu dilahirkan sebagai manusia. Makanya dikatakan Yesus itu 100% Allah, 100% manusia. Yesus bisa merasakan kesedihan manusia karena dia lahir sebagai manusia. Tapi Yesus juga punya kuasa yang besar seperti Allah karena Yesus itu adalah Allah sendiri ya anak-anak ya.
Tritunggal yang kita percayai, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Satu pribadi anak-anaknya, tapi 3 kuasanya. Ya, lalu Yesus sebagai hamba. Ketika Yesus sebagai hamba, kita tahu ketika Yesus disalib, Yesus ini melakukan kehendak Bapanya, kehendak Tuannya, yaitu Allah Bapa. Ketika Yesus harus menyerahkan dirinya, dia tidak menolak, tapi Yesus taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Nah, seorang hamba itu tidak punya hak. Pada zaman dahulu bangsa Israel, namanya hamba ini tidak punya hak apapun. Mereka bekerja sesuai dengan apa yang diperintahkan tuannya, dan mereka harus menuruti perintah tuannya. Jadi Yesus masuk ke dalam 4 kategori ini ya anak-anak ya. Selanjutnya, apa sih itu Injil? Injil di dalam bahasa aslinya Yunani, ulang lagi ya, kalau Alkitab Perjanjian Baru itu ditulis di dalam bahasa Yunani. Alkitab Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani, ya. Nah, di dalam bahasa Yunani, Injil itu ditulis dengan Euangelion. Euangelion, ya. Kalian perhatikan tulisannya ya. Euangelion, yang berarti kabar gembira, kabar sukacita. Kenapa dikatakan kabar gembira, kabar sukacita? Karena di Injil inilah diceritakan bahwa Yesus datang ke dalam dunia untuk menebus dosa-dosa manusia, menyelamatkan manusia. Nah, keselamatan inilah yang dikatakan sebagai kabar gembira, kabar sukacita. Ya, kabar baik yang dimaksud adalah kedatangan Yesus, ya anak-anak ya. Selanjutnya, ayat tentang Injil, kabar baik. Ya, Yohanes 3:16. Yuk kita baca sama-sama di rumah ya, biar ingat anak-anak ya. Yohanes 3 ayat 16. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, meskipun kita PJJ online atau mungkin bikin video pembelajaran, mungkin tidak tahu apa kalian ikut baca atau tidak, tetapi belajarlah punya integritas ya. Meskipun guru nggak ngelihat, kalian lakukan apa yang dikatakan guru. Ketika bilang baca, belajar baca. Karena firman Tuhan itu bukan buat orang lain, tapi buat kita sendiri, buat juga, buat kalian juga ya. Nah, di sini dituliskan bahwa karena begitu besar kasih Allah, karena Allah mengasihi dunia, maka kabar baiknya Allah mengaruniakan anaknya. Untuk siapa? Untuk kita yang tadinya orang berdosa, untuk kita yang tadinya orang yang jahat, yang harusnya masuk neraka, yang binasa, harusnya kita yang disalibkan, tapi Yesus gantikan kita supaya kita beroleh hidup yang kekal, yaitu supaya kita masuk surga, yaitu kepada orang yang percaya. Jadi kalau kamu nggak percaya Yesus, dikatakan kamu tidak akan beroleh hidup yang kekal. Ya. Selanjutnya, bukti-bukti kasih Allah. Ya, bukti-bukti Allah itu mengasihi manusia. Yang pertama, Allah menciptakan dan memelihara manusia. Di dalam Kejadian 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi masih gelap gulita, belum berbentuk, ya kan? Macam-macamnya panjang kalimatnya ya. Nah, di situ dituliskan bagaimana bahwa bukti Allah mengasihi manusia, yaitu Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti mencakup seluruh dunia beserta segala isinya, termasuk manusia. Ketika Allah menciptakan manusia, itu bukti bahwa Allah mengasihi manusia. Allah tidak hanya menciptakan binatang, tumbuhan, tidak, tetapi manusia. Ya, lalu selanjutnya Allah memelihara. Di dalam Kejadian 1 ayat 29 bagaimana dikatakan bahwa segala tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman yang ada yang berbiji itu kok engkau boleh makan. Artinya apa? Tuhan memelihara kehidupan manusia. Kebutuhannya, makanannya, bahkan kesehatannya Tuhan pelihara. Tetapi terkadang kita manusialah yang tidak mau menjaga apa yang Tuhan sudah kerjakan ya. Selanjutnya, yang kedua, bukti kasih Allah yaitu Allah menjanjikan keselamatan kepada manusia. Perjanjian dengan Nuh, ya, ketika banjir melanda,
Saat itu Tuhan berkata kepada Nuh bahwa Nuh tidak akan ada lagi banjir atau dikatakan air bah seperti ini. Karena apa? Karena ada Nuh yang telah menyelamatkan. Dikatakan berapa orang yang masuk ke dalam bahtera, anak-anak masih ingat? 8 ya. Nuh, istrinya, ketiga anaknya dan ketiga menantunya. Ya, nanti kalian boleh baca ayat-ayat ini ya, Kejadian 8 sampai Kejadian pasal 9 sampai ayat 17. Bagaimana perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu perjanjian dengan Abraham dan keturunannya. Ini Kejadian 22 ketika Abraham mempersembahkan anaknya yang tunggal. Namanya siapa? Ishak ya. Abraham memiliki anak namanya siapa? Ya, Ishak ya. Abraham ketika dikatakan serahkan anakmu yang tunggal. Ya, serahkan anakmu yang tunggal supaya Tuhan ingin menguji apakah Abraham ini taat kepada Tuhan atau tidak. Tetapi ketika Abraham taat, ketika Abraham melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, maka Allah memberikan keturunan kepada Abraham. Tetapi apa yang terjadi? Ketika anak ini mulai besar, Tuhan uji Abraham dengan meminta bahwa keturunannya diserahkan kepada Tuhan. Nah, ketika Abraham taat, saat itulah Tuhan berikan perjanjian bahwa keturunan Abraham tidak akan putus. Dan orang-orang dikatakan, kalau kita sering sekali dengar ya, kalau lagi doa berkat Abraham ya, berkat Yakub menjadi bagian anak-anak Tuhan. Karena apa dikatakan Abraham itu adalah bapak orang percaya. Ya, nanti kalian baca ayatnya. Lalu Allah menggenapi janjinya. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 tadi kita sudah baca, yaitu janji bagaimana keselamatan, yaitu dengan menyerahkan anaknya yang tunggal, memberikan anaknya yang tunggal ya, supaya setiap orang yang percaya boleh diselamatkan. Baik, materi kita tidak panjang anak-anak ya, karena Injil ini satu yang menjadi tujuan Injil, yaitu supaya manusia itu percaya dan diselamatkan. Ya, manusia di sini tadi dikatakan bahwa Injil itu Tuhan mau Injil ini disampaikan kepada semua orang sehingga semua orang boleh diselamatkan. Jadi inti dari Injil yaitu kabar baik. Kalau engkau mau keluargamu diselamatkan, bahkan orang-orang sekitarmu, ceritakan tentang kebaikan Tuhan, terutama kepada keluargamu, supaya keluargamu mengenal Yesus dan mereka juga boleh diselamatkan, termasuk dirimu sendiri ya. Kita lanjut kepada tugas. Nah, seperti tadi kata Mem di awal bahwa tugas ini dikirimkan hari Senin karena kalian harus ibadah dulu ya. Tetapi kalau misalnya Mem saya udah onsite di gereja, saya udah ibadah biasa di gereja, kalian bisa lakukan mesbah keluarga. Ya, mesbah keluarga mungkin saat teduh di malam hari mungkin ya, atau ibadah doa pagi, ada pujiannya, ada baca Alkitabnya, atau mungkin di malam hari ada doa, ada baca firman ya. Nah, mengadakan ibadah bersama keluarga. Bisa saat ibadah online hari Minggu. Misalnya ibadah online dari rumah bersama mama, papa, kakak, adik. Kalian foto saat kalian lagi ibadah. Ya. Lalu atau enggak misalnya kalian enggak ibadah. Ibadahnya udah di gereja. Berarti ibadah keluarga, mesbah keluarga. Mau itu doa pagi, mau itu mungkin mesbah di malam hari, silakan. Ya. Dan saat ibadah harus dipoto sebagai bukti ya. Mem mungkin gak lihat apa kalian jujur atau tidak, tetapi belajarlah jujur kepada diri sendiri. Mata Tuhan melihat setiap apa yang kalian kerjakan ya. Jadi Mem memberikan tugas bukan untuk memberatkan kalian, tetapi Mem rindu ada persekutuan kalian dengan Tuhan dan bersama keluarga. Ingat tadi Mem bilang Injil itu berita keselamatan. Kalau kalian jangan ingin selamat diri sendiri, tetapi mama papamu, kakak adekmu, kamu juga mau mereka diselamatkan. Dengan cara apa? Mulai dari awal, ajak mereka beribadah bersama ya. Mem saya gak berani. Ya ada cerita dari kakak yang sudah alumni. Dia waktu dapat tugas seperti ini dari Mem, waktu masa COVID, dia justru bersaksi sama Mem. Justru ketika Mem beri tugas seperti ini, dia merasa bahagia karena akhirnya papahnya, mamanya yang tadinya nggak pernah ibadah sama-sama, akhirnya ibadah sama-sama. Ya, jadi ada hal positif anak-anak ya. Yang kedua, catat renungan firman yang disampaikan pengkhotbah.
ya, jika ibadah online. Tapi kalau misalnya nggak ibadah online, misalnya bikin mesbah keluarga, ayat apa yang dibaca saat melakukan mesbah keluarga? Dan kalian tulis kira-kira apa yang bisa diambil dari ayat tersebut. Misalnya ya, kalian lagi mesbah keluarga, misalnya baca ayat secara bergantiannya tentang Yosua pasal pertama. Itu kan dalam Yosua pasal pertama dituliskan bagaimana Tuhan memperingatkan Yosua sebanyak 3 kali jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, kuatkan dan teguhkan hatimu. Nah, apa yang diambil dari situ? Artinya apa? Kita harus sungguh-sungguh kepada Tuhan, gak boleh bimbang, gak boleh ragu. Nah, seperti itu contohnya anak-anak ya. Nah, pastikan kalian mesbah keluarga beda-beda ya ayat yang dibacanya. Jadi, meminta kerjakan ini, jangan ngasal anak-anaknya. Udahlah, pura-pura aja saya ibadah sama adik saya padahal gak ibadah. Pura-pura aja saya ibadah sama mama saya padahal gak ibadah, cuman selfie doang. Ya, kalian mungkin bisa bohongin mem. Tapi jangan sampai nanti Tuhan marah sama kalian karena pelajaran agama Kristen tapi kalian berdusta. Ya, kalau misalnya kalian memang tidak sanggup mengerjakannya, ya sudah, paling mem kasih nilai kosong. Ya, karena ini mem anggap tugas yang paling mudah. Ibadah bersama dengan keluarga, mencatat renungan, membaca Alkitab ketika ibadah mesbah keluarga, dan apa yang menjadi rema dalam ibadah keluarga tersebut. Ya, foto-foto dibuat kolase ya anak-anak ya. Dan tugas dikirim hari Senin tanggal 5 April 2021. Yang Bala Endah kirim ke Mem Desti, yang Cibaduyut ke Mem Hermina. Tolong yang Cibaduyut anak-anaknya kerjasama karena Mem tidak tahu yang Cibaduyut siapa yang sudah, siapa yang belum. Dan Mem Hermina kasihan, bingung ya, ini mana. Jadi tolong kerjasamanya karena para guru juga pingin anak-anak dapat nilai yang terbaik ya. Baik, puji Tuhan, materi kita cukup sekian. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.